yang membahas khusus masalah fikih, itu akikah dihadirkan di pembahasan haji. Ya, dan alasannya sama seperti sebelumnya tentang udhiyah, yakni kurban. Kenapa diangkat di masa haji? Karena adanya persamaan pada hewan yang disembelih. Di haji ada namanya hadiyu. Ya. Di kurban dan akikah itu hewannya sama. Maka diangkatlah masalah ini dalam Kitabul Hajj. Kitab membahas tentang haji. Ini bahasan kita tentang akikah. Ada 3 permasalahan. Ya, 3 masalah yang akan dibahas oleh penulis. Kita mulai dengan yang pertama. Qala hafizahullah al-mas'alatul ula ta'riful akikah wa hukmuha wa waqtuha. Permasalahan yang pertama tentang definisi, hukum, dan waktu akikah. Baik, teman-teman, barakallahu fikum, ini termasuk materi dan wawasan yang layak untuk kita ketahui bersama. Ya, karena masalah akikah itulah masalah yang hampir setiap kita akan mengalaminya. Ya, menjalaninya, mengamalkannya. Ya, maka layak untuk kita memiliki pengetahuan ya, secara syar'i terhadapnya. Yang pertama kata beliau tentang ta'rif, definisi. Kata akikah secara bahasa ya mustaqatun minal aq, merupakan pecahan dari kata al-aq. Ya, wa huwa al-qata', terpotongnya sesuatu, terbelahnya sesuatu. Itu arti dari kata akikah secara bahasa. Pecahnya sesuatu, terpotongnya sesuatu. Dan kata penulis, ya diitlakkan kata akikah ini untuk rambut yang tumbuh di kepala seorang anak bayi ya ketika lahirnya. Ini sebenarnya dalam penjelasan lebih lanjut kenapa syariat ini disebut akikah. Yang akikah itu secara bahasa adalah terbelahnya sesuatu, pecahnya sesuatu ya terkait dengan rambut yang membelah kulit kepala bayi yang tumbuh, ya, dan itu yang harus dihilangkan, ya, rambutnya harus dihilangkan. Makanya syariat ini disebut dengan akikah. Ya, itulah sebab kenapa syariat ini disebut dengan akikah. Ya, pecahnya kulit karena rambut yang mesti dihilangkan itu. Ya, baik, kita akan bahas nanti. Adapun cara syar'i kata penulis, ma yuzbah lil maulud yauma sabi'ihi inda hilaqi sya'rihi. Hewan yang disembelih karena anak yang lahir di hari ketujuhnya di saat menggundul rambutnya. Ya. Ada satu kalimat yang kurang. Ya, dan ini dikritisi oleh para ulama, mestinya ada kalimat ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, boleh ditambah dengan kalimat itu dalam rangka beribadah. Ya, atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada. Karena bila tidak ada kalimat ini, ya, ini bisa membuat sia-sia amalan kalau tidak dalam rangka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Baik. Lalu kata penulis, akikah ini merupakan haknya seorang anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Hak anak yang wajib dipenuhi oleh anak ayahnya atau orang tuanya. Dari sinilah teman-teman barakallahu fikum, para ulama menjelaskan akikah itu adalah syariat yang ditujukan kepada orang tua. Jadi kalau ada anak yang belum diakikahi, bukan urusan dia. Itu haknya dia, tapi kewajiban memenuhi siapa? Orang tua. Jadi kalau ada anak yang tumbuh dewasa lalu dia belum diakikahi, nggak usah memberat-beratkan diri untuk mengakikahi dirinya sendiri. Karena bukan syariatnya itu, bukan untuk dia amalan itu. Untuk siapa? Orang tuanya. Baik. Lalu kata mulis, yang kedua terkait dengan hukum. Qala hafizahullah, hukum akikah yaitu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Hal ini kata penulis li hadis Salman, berdasarkan hadis Salman ibn Amir ad-Dabbi
radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ghulam aqiqatu fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Ya, bersama anak yang lahir itu ada kewajiban akikahnya. Maka tumpahkanlah darah, maksudnya sembelihlah hewan untuknya dan bersihkanlah kotoran darinya. Dan juga berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin rahinah. Setiap anak yang terlahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi seakan-akan anak itu setelah dia lahir, ya, ibarat barang gadaian, ya, yang mesti ditebus kalau ingin dimiliki kembali, ya. Begitu juga anak yang lahir, ya, zahir dari hadis ini Nabi bersabda dia tergadaikan yang mesti ditebus dengan akikah oleh orang tuanya, dengan disembelihkan untuknya pada hari ke-7, diberi nama dan digundul kepalanya. Dalil yang ketiga kata mulis juga berdasarkan hadis Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dianugerahi dikaruniai anak, ya, dan ia ingin untuk berkurban atau menyembelih hewan, maka hendaknya dia menyembelih. Ya. Wa mana yansak yadbah, dan makna kata yansuk, kata penulis ini maksudnya adalah menyembelih. Baik, ini beberapa dalil yang kata penulis hafizahullah tadi menunjukkan akan hukum sunnah muakkadah akikah. Baik, saya tambahkan teman-teman, barakallahu fikum, mohon diperhatikan. Hukum akikah, perhatikan. Hukum akikah yang dijelaskan penulis sunnah muakkadah itu salah satu pendapat. Dan ini merupakan pendapat jumhur. Silakan tambahkan catatan dalam kurung, ini pendapat jumhur ulama. Karena memang mazhab kitab yang kita bahas ini adalah mazhab jumhur. Apa arti jumhur? Mayoritas ulama. Di sana ada dua pendapat lain. Jadi totalnya ada 3. Pertama, sunnah muakkadah. Pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat wajib. Dan pendapat yang ketiga, sebagian ulama ada yang berpendapat makruh. Mungkin baru dengar kalian, ya, ada yang berpendapat makruh. Baik, saya kupas dulu yang wajib. Sebagian ulama mengatakan hakikah itu hukumnya adalah fardhu ain bagi yang mampu. Untuk orang tua wajib menjalaninya, melaksanakannya bagi yang mampu. Inilah pendapat dari kalangan Zahiriyah, dan yang paling terkenalnya pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, demikian juga Imam Al-Hasan Al-Basri dan sejumlah ulama dari kalangan Hanabilah, dan juga Imam Al-Laits Sa'ad rahimahumullahu taala jema'in. Kalau mereka yang berpendapat wajib, teman-teman, jelas sekali sisi pendalilannya. Ya, sisi pendalilan mereka tadi hadis yang kita baca. Coba antum perhatikan dua hadis pertama. Ada kalimat perintah di sana, betul tidak? Ada enggak? Dalam hadis yang pertama, hadisnya Salman Ibn Amir Ad-Dabbi, ada kalimat perintah enggak di situ? Apa kalimat perintahnya? Alirkanlah darah. Ini kan perintahnya. Pada hadis yang kedua, jelas sekali makna wajibnya karena ada kalimat rohina. Nah, rohina. Rohina itu tergadaikan. Ya, sesuatu yang sifatnya digadaikan itu hutang yang harus dibayar. Dua hadis inilah yang menjadi landasan oleh sebagian ulama mengatakan, sehingga mengatakan akikah hukumnya fardhu ain. Karena hadisnya mengandung kalimat-kalimat seperti ini. Tetapi masalahnya ada di hadis yang ketiga. Ya, dan inilah yang menjadi dalil bagi para ulama jumhur yang mengatakan akikah sunnah muakkadah. Ya, ini pendapat yang kedua yang mengatakan sunnah muakkadah. Pendapat ini adalah pendapat jumhur dari kalangan sahabat, tabi'in, ya, dan atba'ut tabi'in, dari kalangan mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan ini juga sejumlah ulama dari mazhab Hanabilah.
Imam Ahmad jelas rahimahullah menjelaskan ya hukumnya bukan wajib. Itu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sisi pendalilan para ulama atau jumhur yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, teman-teman, karena mengkompromikan. Lihat, ini salah satu metode pendalilan. Ya, ini saya kadang menyebut ini metode pendalilan, teman-teman. Kalau saya mengatakan ini metode pendalilan, itu penting untuk antum perhatikan. Karena di situ poin pentingnya untuk kita pelajari bagaimana cara para ulama berdalil. Bukan apa dalilnya saja, tapi bagaimana cara berdalil. Itu lebih penting daripada mengetahui apa dalilnya. Paham? Para ulama yang mengatakan sunnah muakkadah karena mereka mengkompromikan. Hadis-hadis tadi yang digunakan dalil para ulama yang mengatakan wajib, mereka ambil. Dan hadis-hadis yang menggunakan kata barang siapa yang hendak, yang ingin ya untuk menyembelih, hendaknya dilakukan. Ya. Man ahabba, siapa yang ingin. Nah, kata para ulama, dikompromikanlah. Sebab tidaklah ada sesuatu yang sifatnya wajib dikaitkan dengan ingin tidak inginnya. Nggak mungkin. Sesuatu yang wajib nggak butuh ingin tidak ingin. Bisa dipahami? Dan ketika Nabi SAW menggunakan kalimat man ahabba, siapa yang ingin. Siapa yang ingin. Ini dikaitkan dengan iradah, keinginan. Maka inilah sisi pendalilan menggugurkan kewajiban. Maka kalimat-kalimat tadi yang digunakan para ulama yang mengatakan wajib disimpulkan ke hukum muakkadahnya. Paham? Muakkadahnya, penekanannya. Tapi hukum asalnya tetaplah sunnah. Bisa dipahami, teman-teman? Jadi inilah pendapat yang rajih insyaallah taala, yakni jumhur ulama. Karena ada sisi pendalilan, dari sisi pendalilan kalimat Nabi mengatakan man ahabba minkum, siapa di antara kalian yang ingin menyembelih untuk anaknya yang baru lahir itu, maka hendaknya dia lakukan. Bisa dipahami? Ya, sisi pendalilannya apa? Kalau hanya betul-betul wajib, maka nggak perlu dikaitkan dengan keinginan. Anda ingin tidak ingin ya wajib, kan begitu? Nggak ada pilihan, harus dilakukan. Tapi ketika ada kalimat siapa ingin, berarti seakan dia pilihan. Bisa dipahami? Adapun pendapat yang ketiga yang mengatakan makruh, ini adalah pendapat yang syadz. Ya, hanya untuk wawasan kita semua, adalah mazhab Hanafiyah. Ya, Hanafi. Ya, para ulama keterangan Hanafiyah ini yang berpendapat hukum makruhnya. Ya, Imam Syaukani rahimahullah, ya, beliau dengan kalimat yang sangat indah mengatakan ya bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat akikah itu adalah kebiasaan jahiliyah. Kata Imam Abu Hanifah, ini ucapan Imam Syaukani ya. Kata Imam Syaukani, bila ucapan ini benar, maka hendaknya kita memberi uzur kepada Imam Abu Hanifah dengan mengatakan bahwa bisa jadi karena belum sampai kepada beliau hadis-hadis yang menjelaskan syariat akikah. Bisa dipahami? Nah, itu cara atau adab seorang penuntut ilmu kepada ulamanya. Ya. Karena bisa jadi ilmu itu belum sampai kepada seseorang, mau setinggi apapun keilmuannya. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan akikah itu makruh dan beliau menjadikan sebab bahwa akikah itu merupakan kebiasaan jahiliyah. Tapi pendapat ini syadz. Pendapat yang tertolak karena hadis-hadis yang menjelaskan dalam masalah ini sangat jelas. Jadi yang rajih hukum akikah apa? Sunnah muakkadah. Kita lanjutkan yang ketiga, kata penulis waktul akikah, waktu pelaksanaan akikah. Baik, sebelum saya lanjut kembali ke hadis sebelumnya. Di hadis sebelumnya, perhatikan di hadis akhir di poin kedua. Ya, fahabba ayyan suka anhu falyansuk. Kata yansuk fi'ilnya nasikah masdarnya. Oleh karena itulah para ulama memberi nama akikah dengan nama lain dengan nasikah. Akikah juga disebut dengan nasikah berdasarkan hadis tadi. Nasikah. Ya, akikah juga disebut dengan apa? Nasikah ya, jangan nasikoh. Ya, sebagian ikhwah menyebut nasikoh, itu lain lagi.
Bukan nasikoh, tapi apa? Nasikah. Nasikah atau aqiqah itu sama. Bisa dipahami? Ya. Baik, jadi sisi pendalilan dinamakan dengan nasikoh dari hadis tadi. Waktu pelaksanaan aqiqah, kata penulis hafizahullahu taala, masuk ya kebolehan untuk menyembelih setelah terpisahnya jami'ul maulud min batni ummi. Garis bawahi ya, itu sejak terpisahnya ya bayi dari perut ibunya. Ya, dari perut ibunya. Kalimat ini teman-teman boleh antum tambahkan catatan, mengisyaratkan bahwa pendapat sebagian ulama akikah itu hanya disyariatkan untuk yang lahir ke dunia. Ya, akikah itu hanya syariat untuk yang anaknya lahir ke dunia. Tidak untuk yang keguguran. Wallahul musta'an. Ya. Di syariat akikah sebagian ulama berpendapat dari syariat untuk yang lahir anaknya. Ya, telah keluar dari perut atau rahim ibunya. Adapun yang sebelum lahir, gugur dia sebelum lahir, itu tidak ada syariat itu. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa bila janin yang gugur keguguran qabla tamam arba'ati asyhur, bila kegugurannya sebelum 4 bulan, fahadza laisa lahu aqiqah. Ini yang enggak ada aqiqah sama sekali. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Namun bila di atas 4 bulan, karena ada dalil yang menjelaskan telah ditiupkan roh padanya, dan oleh karena itulah ijtihadnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu disyariatkannya menunaikan zakat fitri darinya, maka demikian juga akikah. Untuk janin yang keguguran bila telah berusia berapa? 4 bulan lebih. 4 bulan lebih. Karena 4 bulan kan masa ditiupkannya roh. Ya. Para ulama mengatakan bila ditiupkan roh, maka dia telah dianggap sebagai insan. Yang bila gugur maka dia dikafani, disolat, dimandikan, dikafani walaupun jasanya belum sempurna. Karena dia telah insan. Insan itu yang ada roh padanya. Bisa dipahami? Maka demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa bila kegugurannya di atas 4 bulan, masyru'ah mustahabbah. Disyariatkan tapi hanya anjuran. Hanya anjuran. Beda dengan yang setelah lahir. Sehingga kesimpulannya pada asalnya akikah itu disyariatkan untuk yang telah lahir dari rahim ibunya. Ya, yang telah lahir. Adapun yang belum lahir keguguran bila di atas 4 bulan, kalau mau akikah silakan. Hanya anjuran. Ya, karena memang pada asalnya bukan untuk mereka syariat akikah. Bisa dipahami? Baik. Ya, walaupun meninggal setelah lahir. Karena lahirnya ketika dalam keadaan terpisah dari ibunya dianggap lahir. Ya, jadi bukan masalah hidup tidak hidupnya. Karunia yang Allah berikan dengan lahirnya anak. Dengan lahirnya anak. Itu memang syariat akikah, lahirnya anak. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yastamirru, dan terus berlanjut waktu penyembelihan akikah al-istihbab ilal bulugh, sampai balik. Kecuali ya hanya saja kata penulis yang lebih disunahkan untuk diakikahi pada hari ke-7 setelah lahirnya. Hal ini berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulam, anak itu terlahir dalam keadaan tergadaikan dengan akikahnya dengan ditebus ya penyembelihan untuknya pada hari ke-7, diberi nama dan digundul kepalanya. Baik teman-teman, barakallahu fikum. Ini ya penyembelihan akikah waktunya. Jadi sejak lahir ke muka bumi, di sini penulis mengatakan sampai balighnya, Para ulama mengatakan walau ta'akharat an sabi' fala haraj. Ya.
karena hukum asal akikah itu sunnah, maka para ulama, semisal Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penunaian akikah di hari ke-7 juga hukumnya sunnah. Bila ada yang nggak mampu hari ke-7, ya, dan setelahnya baru mampu, maka tidak mengapa. Seandainya ditunda, diakhirkan sampai ada kemampuan, fala haraj, maka tidak mengapa. Ya, tuzbah mata istita'al muslim ila dzalika sabila. Ya, sampai seorang muslim memiliki kemudahan, kelapangan untuk melaksanakan akikah. Ya, itu boleh. Jadi dengan pendapat inilah para ulama mengatakan kalau ada orang tua nih, anaknya sudah dewasa, dia mengatakan, "Nak, kamu dulu belum saya akikahi. Sekarang saya punya kemampuan untuk mengakui. Kamu sekarang saya akikahi." Boleh. Berdasarkan pendapat ini. Baik. Dasar pendapat ini sekali lagi karena hukum akikah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Makanya untuk perhatikan pada pembahasan setelahnya, coba antum tandain semua. Itu dari awal sejak masalah yang kedua sampai masalah yang terakhir pembahasan diawali dengan kalimat disunahkan semua. Betul nggak? Betul tidak? Betul. Ya. Karena memang pada dasarnya sunnah muakkadah itu berporos dari hukum sunnah. Baik, kita lanjutkan. Kata penulis, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Ya. Miqdaru ma yuzbah fil aqiqah. Ukuran yang disembelih untuk akikah. Kata penulis, hafizahullah, yusannu ayyuzbah 'anil ghulami syatani. Syatani, ya. Jangan syaitani. Apa teman-teman? Syatani, bukan syaitani. Disunahkan untuk disembelih bila anaknya laki-laki 2 ekor kambing. Syatun, kambing. Wa anil jariyah syatun, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ini penetapan syariat yang banyak hikmahnya. Ya, di antara para ulama ini juga kaitan dengan penetapan Allah bahwa untuk laki-laki 2 kali dari perempuan terkait dengan hukum warisan. Maka demikian juga hukum akikah. Di antara sebab penetapan syariat dengan 2 dan 1 dengan perbedaan putra dan putri ini. Hal ini kata penulis berdasarkan hadis Ummu Qurs Al-Ka'biyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-ghulami syatani mutakafi'atani wa al-jariyah syatun. Nabi bersabda, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang telah mencukupi, dan anak perempuan 1 ekor kambing. Baik, teman-teman, barakallahu fikum. Saya tambahkan penjelasan bahwa ini adalah asal, hukum asal untuk 2 ekor bagi bayi laki-laki, 1 ekor kambing bagi bayi perempuan. Ini hukum asal. Apakah jumlah 2 dan 1 ini menjadi syarat sahnya akikah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ini bukan syarat sah. Bukan syarat sahnya akikah. Karena ada riwayat yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud dalam sunnahnya. Dan riwayat Imam Abu Dawud dalam sunnahnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husain kabshan. Perhatikan. Ada sebuah riwayat dalam sunan Nabi Dawud. Disebut bahwa Nabi SAW itu mengakikahi untuk Hasan dan Husain 1 ekor kibas, 1 ekor kibas. 2 kibasnya untuk 2 orang anak. 2 kibas untuk 2 orang anak. Berarti apa nih? Masing-masing 1. Nabi menyebut dengan kalimat mufrad, kabshan. 1 ekor. 1 ekor kibas. 1 ekor untuk Hasan, 1 ekor untuk Husain. Dan ini yang mengakikahi adalah Nabi SAW, menunjukkan bahwa kakek boleh.
Hasan Hussein kan bukan putranya Nabi. Putranya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di sini juga ya menunjukkan akan sunnahnya. Karena teman-teman barakallahu fikum, kalau sesuatu itu hukumnya wajib nggak bisa dialihkan. Bisa dipahami? Nggak bisa. Sholat fardu masing-masing nggak bisa diganti dengan yang lain. Ya. Nah, akikah Nabi menunaikannya, bukan Ali. Kemudian di sini Nabi jelas katakan kabshan, seekor kibas. Dari sinilah para ulama mengatakan hadis tadi yang kita dapatkan di kitab itu bukan syarat sah. Bukan syarat sah. Kata para ulama, riwayat-riwayat yang menjelaskan 2 ekor untuk putra, 1 ekor untuk putri, ya, falaisa bil hadits ma yuraddu bihi al ahadits al mutawaridah fi tansis ala at-tathniyah lil ghulam bal ghayatuhu ay yadulla ala jawaz al iqtisar wa huwa kadhalik fa innal adad laysa syartan bal mustahabbun. Kata para ulama, hadis-hadis tersebut ya bukan artinya kontradiksi dengan hadis-hadis yang ada yang menyebutkan tentang bilangan 22 untuk yang putra, untuk bayi laki-laki. Tidak ada kontradiksi. Ini semua kata para ulama menunjukkan bahwa boleh bila akikahnya kurang dari 2 untuk bayi laki-laki. Karena al-adad jumlah 2 tadi laisa syarton, bukan syarat sahnya akikah, bal mustahab. Namun hukumnya apa? Mustahab, anjuran. Ini kabar gembira nih teman-teman. Kan ikhwan kadang nggak mampu untuk 2 kambing, ya tidak? Jangan berhenti, kalau antum mampunya 1, seluskan aja akikahnya, nggak apa-apa. Bisa dipahami? Ya. Kadang ikhwan menganggap kalau nggak mampu beli 2 kambing, nggak jadi akikah. Masih? Ya sama, itu pendapat Imam Malik. Kapan dia mampu, maka dia lanjut lagi, nggak apa-apa. Bahkan kalau Imam Malik, anjuran beliau kalau bisa kelipatan 7. Itu hijrahnya Imam Malik. 7, 21, berapa lagi? Dan seterusnya. Itu pendapatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Baik, yang jelas teman-teman barakallahu fikum, bilangan 2 untuk anak laki-laki tadi, hukumnya apa? Mustahab. Syekh Utsaimin rahimahullah mempertegas, kata beliau, fa illam yajid al-insan illa syatan wahidah, ya, ujzi'at anhu wa hasala biha al-maqsud, ya, lakin idza kana Allah qad aghnahu fal isnan afdal. Kata Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti', bila seseorang nggak mampu kecuali bisa cuma seekor kambing, maka udah sah itu, ya, dan terwujudlah maksud akikah, ya, dan apabila Allah memberinya kecukupan, tentu 2 itu lebih afdal. Baik, selesai tentang jumlah. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, kata penulis, tasmiyatul maulud, tentang pemberian nama untuk anak yang lahir, menggundul kepalanya dan tahnik dan azan di telinganya. Nah, ini ada beberapa permasalahan selanjutnya akan kita bahas. Ini masalah-masalah yang penting ya, khususnya tadi nanti terkait dengan tahnik dan azan. Kita sebutkan satu persatu. Yang pertama kata menulis permasalahan pemberian nama. Kata menulis, yasunnu atau yusannu tasmiyatul maulud, dianjurkan, disunahkan memberi nama anak yang baru lahir di hari ke-7-nya. Ingat, garis bawahi, disunahkan. Sekarang kalau ada anak yang udah dirancang namanya sebelum lahir, boleh nggak? Boleh tidak? Boleh tidak? Ya, orang tuanya sudah merancang nih, anak saya kalau laki-laki namanya ini, kalau perempuan anaknya ini, boleh tidak? Boleh saja, nggak ada larangannya. Ya, baik. Di hari ke-7, hal ini hadis Samurah, hadisnya terlalu berulang-ulang ya, sudah disebutkan di awal. Nabi SAW itu bersabda, setiap anak yang terlahir itu tergadaikan dengan akikah, yang mesti ditebus dengan akikah, disembelihkan karenanya di hari ke-7, diberi nama, digundul kepalanya. Terkait dengan pemberian nama, kata penulis, dianjurkan untuk memilih
memilihkan untuknya nama yang baik. Karena Nabi SAW sendiri pernah berubah nama yang buruk. Dan beliau memerintahkan untuk merubah nama yang buruk kepada nama yang baik. Kata penulis yang paling bagusnya Abdurrahman. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, yang paling bagus nama untuk kalian ya adalah nama yang disandarkan kepada Allah, semisal Abdullah wa Abdurrahman. Abdurrahman. Terkait masalah pemberian nama, kalau diurutkan, perhatikan teman-teman, antum boleh tambahkan catatan. Urutan Abdaliyah dalam memberi nama. Yang pertama, urutan yang paling bagus. Yang pertama, yang didahului dengan Abdul, yang mengandung makna ta'bid, penghambaan kepada Allah. Semuanya, ini urutan yang paling bagusnya. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Hakim, dan seterusnya. Yang didahului dengan Abdul, lalu digandingkan dengan nama Allah. Setelah itu, nomor 2 setelahnya, nama para nabi dan rasul. Kemudian urutan yang ketiga, nama orang-orang soleh yang dimulai dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan dari kalangan ulama salaf yang telah dipastikan kesalihan dan ketakwaannya. Yang keempat, ini urutan yang terakhir. Nama-nama dengan kata-kata yang memiliki makna yang baik. Ya, kalau enggak dari 3 yang pertama tadi, terserah mau nama apapun selagi maknanya bagus. Enggak ada larangan kok. Kalau antum memberi nama atau seorang memberi nama anaknya dengan Sugiman, misalnya. Karena Sugiman itu maknanya bagus. Apa arti Sugiman? Betul nggak? Orang kaya, betul nggak? Ini saya aja. Sugi kan kaya, man kan laki-laki, betul nggak? Ya? Sugiman, betul nggak? Saya tanya orang Jawa, Mas, Abu Sahal mana Abu Sahal? Udah nggak Mas? Selagi nama itu bagus. Nah, ulama kita begitu, ada nama anaknya Ustaz Wawan. Ya, tidak dengan ta'bid, tidak ada nama nabi, tidak ada nama sahabat, tinggalnya yang keempat. Kata-kata yang memiliki makna yang bagus. Ya. Itu yang urutan dalam memberi nama. Untuk antum ketahui sebagai orang tua. Yang pertama, mengandung makna ta'bid, yaitu yang diawali dengan kata Abdul ditambah dengan nama Allah. Yang kedua, nama-nama nabi dan rasul. Yang ketiga, orang-orang soleh, mulai di kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya ke bawah. Dan yang terakhir, nama yang memiliki makna yang baik. Ya, itu yang Nabi lakukan. Ya, Nabi merubah dari kata huzn menjadi hasan, sahal. Nah, itu untuk kata-kata yang mengandung makna yang baik. Ini tidak mengapa, teman-teman. Nggak usah melulu, antum harus mencari nama, waduh, nggak ada lagi. Nah, ya, masalah nama pilihannya banyak. Ya, kalau nggak ada ini dan itu, tinggal cari kata-kata aja selagi maknanya baik. Ya, nah, karena ada sunnahnya, teman-teman, barakallahu fikum. Ya, tadi ya ada disinggung oleh penulis kalimat faqad ghayyara nabi. Nabi itu sungguh telah merubah. Nabi rubah nama-nama yang buruk kepada nama-nama yang mengandung makna yang baik. Itu perbuatan Nabi. Maka para ulama mengatakan sunnah merubah nama. Ya. Kalau nama-nama yang mengandung makna yang buruk, tapi kalau maknanya sudah bagus nggak usah. Ya. Apa tadi? Nama orang-orang fasik, jelas itu lebih-lebih tidak dibolehkan. Ya, Siapa? Ya, siapa misal? Coba contohnya. Saya nggak tahu. Nah, ya nggak layak sama sekali. Kaum muslimin harusnya baro'ah yang seperti itu. Nggak cocok kaum muslimin berkiblat dengan orang-orang kafir. Ya, sebaiknya diubah. Nah, kalau orang tua mengerti akan hal ini, hendaknya ubah nama anaknya. Karena nama itu bisa bermakna doa. Baik. Apalagi namanya syaitan. Ada nama syaitan. Oh, nama Tuhan.
Lagi Idul Fitri. Hah? Hilal nggak apa-apa, hilal nggak menunjukkan makna yang tidak bagus, masih aman. Ya, ini ada yang Tuhan coba. Batu bara, astagfirullah. Bingung manggilnya gimana? Tuh batu gitu ya. Untuk nama yang takbid tadi, ya untuk nama yang takbid tadi, ini nasihat para ulama. Syekh Bakar Abu Zaid itu punya risalah khusus loh tentang nama Tasmiyatul Maulud, penamaan anak yang berlahir. Dia punya kitab khusus untuk itu. Nah, untuk nama yang takbid tadi, yang di depan Abdul lalu nama Allah, ketika panggilan jangan dengan nama Allahnya. Abdurrahman, man. Jangan. Dur nggak apa-apa, karena Abdul yang jatuh. Kalau man, jatuhkan namanya Ar-Rahman. Anaknya dijaga ini. Ya, Abdurrahman. Hah? Ya jangan ke nama Allahnya yang dipanggil dengan singkatan. Nah, itu kan merusak makna nama Allah. Nggak boleh. Rizman, itu Rizman bukan Abdurrahman. Rizman, itu Rizman bukan Abdurrahman. Kalau mau panggil maka Abdulnya aja yang diringkas. Dul. Gitu. Jangan nama Allahnya. Dul kan bukan nama Allahnya. Nama Allahnya kan Allahnya. Ya. Nggak apa-apa. Kan Dul itu kalau dia ambil alif lamnya saja. Bukan nama Allahnya. Ya hati-hati karena untuk nama takbid. Ya karena ada nama Allah di sana. Ya ini termasuk kesalahan yang masyarakat kita nggak ngerti ya. Bila ya masih takbid itu nggak apa-apa. Dia kan takbid itu. Dia dengan Allah. Ya nggak boleh lahnya lah. Bahaya. Ya. Abdurrahman, man, Aziz. Abdul Hakim, Kim. Kan ujung-ujungnya biasanya kan? Yang ujung-ujungnya itu yang nggak boleh karena nama Allah yang di ujungnya itu. Bagian terkait dengan pemberian nama. Kita lanjutkan. Masalah yang kedua, kata penulis, menggundul kepala bayi yang baru lahir. Disunahkan menggundul kepalanya, apakah anak putra atau putri di hari ke-7 setelah disembelih hewan akikahnya. Kemudian bersedekah dengan seberat rambutnya tersebut dengan nilai perak. Paham nggak? Jadi hari ke-7 bayi yang baru lahir dicukur. Mencukurnya harus hati-hati. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini tabib mungkin senitanya harus tahu. Beliau mengatakan bayi itu baru lahir kulitnya sangat riskan. Apa namanya? Sensitif. Sangat sensitif. Kalau mencukurnya berisiko membahayakan, maka tunda. Jangan hari ke-7. Boleh, karena hukumnya sunnah. Dan menghindarkan mafsadah kan wajib. Tunda. Ingatkan ya teman-teman kalau yang ingin mencukur anaknya. Nah ya makanya jangan maksa, nggak boleh. Ya, bayi itu beda-beda. Ketahanan tubuhnya kan beda-beda. Nggak bisa disamakan. Nah kalau sudah dicukur, rambutnya dikumpulkan. Di kertas atau apa dikumpulkan, pergi ke tukang emas. Kalau antum nggak punya timbangan digital itu yang paling bagus. Ya, diagram itu. Timbang, hasil timbangannya anggaplah 0,5 gram. Kan nggak sampai 1 gram itu. 0, sekian gram itu. Maka tanya ke tukang emas, nilai segini untuk perak berapa rupiah? Nah, nilainya itulah yang disedekahkan. Pengalaman saya sih nggak sampai 100.000. 50.000, 30.000 itu nanti nilainya. Nah, itu yang disedekahkan ke fuqara wal masakin. Nah, Bang Fajar. Dalilnya fiddah. Sebagai ulama mengatakan boleh, tapi karena zahir hadis fiddah perak, maka itu pada asalnya. Iya, sebagai ulama mengatakan emas. Dan itu nilainya lebih tinggi. Jauhnya lebih tinggi. Tapi zahir hadis itu dengan fiddah. Lihat hadisnya. Ya, Rasulullah SAW mengakikahi Hasan dengan seekor kambing. Nah, ini lagi-lagi ya. Hasan seekor kambing. Lingkarin itu dalilnya. Ya, bahwa anak laki-laki boleh dengan seekor kambing. Tidak? Boleh tidak?
Ini dalil yang menguatkan. Beliau berkata, wahai Fatimah, gondollah kepala Hasan dan bersedekahlah dengan seberat rambutnya itu dengan perak. Fiddah, perak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan bisa dilihat di bawahnya keterangan yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, selesai. Masalah terakhir tentang tahnik. Baik, kata penulis hafizahullah taala, tahnikul maulud, mentahnik anak yang baru lahir. Kata penulis, disunnahkan mentahnik anak yang baru lahir dengan kurma. Hal ini sama saja apakah bayi laki-laki atau perempuan. Tahnik adalah melumatkan kurma, ya, lalu diberikan ke anak yang baru lahir. Ya, dilumatkan lalu diberikan kepada anak yang baru lahir. Ya. Sampai yanzilu syai' minhu ila jawfihi, sampai ditelan ya dan masuk ke dalam jauhnya, ya, rongga perutnya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah lahir anakku, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberi nama dengan nama Ibrahim, lalu beliau mentahniknya dengan kurma. Dan juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendatangkan anak bayi kepada Nabi lalu beliau mentahniknya. Teman-teman barakallahu fikum, terkait dengan tahnik, ya, ini terkait dengan tahnik. Yang rajih masalah tahnik adalah tahnik itu kekhususan Nabi. Itu yang rajih. Jumhur mayoritas ulama berpendapat tahnik itu disyariatkan, bukan pengkhususan. Ya, disyariatkan untuk siapapun. Sebagian ulama mengatakan ya ini khususiyah Nabi. Dan ini pendapat dipertegas oleh Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, kata beliau, tahnik khususiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang tahnik. Tahu tahnik kan teman-teman? Tahu tahnik? Ada dua pendapat ulama. Sejumlah ulama berpendapat, ini mayoritas ulama jumhur, tahnik itu syariat yang bersifat umum, bukan pengkhususan Nabi. Dan sebagian ulama berpendapat tahnik itu khususnya Nabi. Paham? Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya wallahu taala alam bisawab lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tahnik itu khususnya Nabi. Khususnya Nabi. Karena tahnik ini sebenarnya terkait dengan masalah tabarruk, mencari keberkahan dari air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau antum mau mencermati dan menelaah, tahnik tidak dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Nabi. Tidak ada datang kepada Abu Bakar, tidak ada datang kepada Umar, tidak ada datang kepada Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang mulia setelah Nabi. Kecuali sedikit riwayat. Ada memang riwayat Umar yang didatangi oleh sebagian sahabat untuk mentahnik kepada beliau, tapi riwayat yang disebutkan kepada Umar tidak disepakati dengan kesahihannya. Ya, maka yang jelas bahwa lebih tepat tahnik itu adalah sunnah khususiyah. Sunnah khususiyah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mentahnik, beliau lumatkan kurmanya ke langit-langit mulut beliau agar bercampur dengan air liurnya Nabi. Ya, karena dimaklumi apa yang ada pada diri Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu berkah. Ya, para sahabat semua maklum, keringat beliau diperebutkan, sisa air wudunya diperebutkan, air liurnya juga diperebutkan, itu berkah memang dirinya Nabi SAW. Oleh karena itu tahnik. Tahnik itu karena itu tabarruk kepada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, dan hal ini diperjelas, saya katakan lagi diperjelas oleh riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan wa yubarraku alaihim wa yuhannikahum. Kata Aisyah,
Ya, Rasulullah SAW dibawakan kepada beliau, dihadirkan bisibyan, anak bayi. Maka Rasulullah, orang tua bayi tadi mencari keberkahan untuk anak-anak mereka dan mentahnik anak-anak mereka kepada Nabi. Ada kalimat wa yubarraku alaihim. Mereka, orang tua bayi tadi mencari keberkahan kepada Nabi. Nah, kalimat inilah yang menjadi alasan oleh para ulama yang mengatakan tahnik itu khususiyah Nabi, tidak bagi selainnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, dia mengkompromikan. Kata beliau, ya, bahwa faman fa'ala hadza fa innahu la yunkar alaih. Ya, man hannaka mauludan hina wiladatihi fala haraj alaih. Wa man lam yuhannik faqad salat. Syekh Ibnu Utsaimin termasuk yang menguatkan bahwa tahnik itu khusus Nabi saja. Tapi beliau mengatakan kalau ada yang mentahnik anaknya yang baru lahir, kita nggak usah ingkari, biarkan saja. Siapa yang mentahnik anaknya ketika lahir, la haraj, nggak usah dipermasalahkan. Tapi barang siapa tidak mentahnik anaknya, faqad salat, itu yang lebih selamat. Itu yang lebih selamat. Kenapa? Karena memang tahnik itu kan terkait air liur. Bayi kan sangat, kalau secara medis ya, betul nggak? Ya. Nah. Kalau ditinjau dari segi kesehatan, kalau bayi ditahnik itu, dia maksudnya mendapatkan imunisasi pertama itu dan tahnik itu. Kata siapa? Justru sangat sensitif. Jangankan air liur, bersihnya orang dewasa aja bahaya untuk anak bayi. Saya tanya sama beliau, betul nggak? Nggak, air liur loh, bukan kurmanya sebenarnya. Kalau kurmanya kalau aman jelas nggak masalah. Kurmanya bagus. Tahnik itu bukan kurmanya yang jadi masalah, tapi air liur yang dilumatkan. Kurma yang ya, berarti kan air liur kan? Tetap salah, itu sudah salah prakteknya. Itu sifat dan rasanya, seperti kurma sifat manis dari kesehatan. Nah, ini yang baru tahu dari air liurnya. Air liurnya Diganti karena terlalu keras. Ya. Masa bayi kurma itu terlalu keras untuk dikasih ke di mulut. Nah, diganti dengan madu, Ustaz. iya, berarti tidak sesuai dengan zahir riwayat. Nabi kan tidak dengan madu. Ya, tidak sesuai dengan dasar pensyariatan dong. Iya, tidak sesuai dengan prakteknya, nggak sesuai dengan sunnah Rasul. Itu kurmanya, Bang. Betul. Air liur dewasa? Air liur dewasa, saya tanya. Atau yang jaga madunya? Iya, makanya di sini saya bertanya mengatakan siapa yang tidak saya ulangi ya bahasa Arabnya. Saya ulangi teman-teman bahasa Arabnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa malam yuhannik, siapa yang tidak mentahnik faqad sallama, dia selamat. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan siapa yang enggak mentahnik dia selamat. Karena memang terkait dengan tadi praktek tahnik yang sesuai syariat yang dilumatkan dengan air liur orang dewasa. Ya. Begitu. Ambil dari kurmanya itu dari kesehatan, rasa dan sifatnya kan rasanya manis tenangan. Profesi syariat dan liurnya yang berkahannya. Itu beda ya. Makanya dipertegas dalam hadis Aisyah tadi. Aisyah mengatakan mereka datang dalam rangka tabarruk. Kalau cuma kurma ngapain datang ke Nabi? Betul nggak? Kalau cuma ingin mengambil dari manfaat kurma, ngapain datang ke Nabi? Mereka semua masing-masing bisa melumat kurma. Dan mungkin Nabi akan menetapkan, ya kalian sendiri bisa kalau melumat kurma. Kenapa mereka memberat-beratkan datang ke Nabi? Karena kekhususan itu. Jadi ini, Bang. Ya, nanti kalau antum punya anak
setelah ini. Kaitannya model itu papinya gitu ya. Orang yang bayi pindah ditahan gitu, ternyata bayi masuk inkubator. Jangankannya gitu. Usianya lagi belum sampai. Antum ngawur. Nggak ada hubungannya, Bang. Anak saya Maria nggak saya tahanik, Bang. Alhamdulillah sehat. Anak saya nggak saya tahanik, Bang. Ngawur, Bang. Ngancam banget ini. Saya jadi takut ini. Hah? Azan telinga. Kita akhirkan kata beliau azan di telinga bayi. Disunahkan mengumandangkan azan di telinga bayi yang baru lahir di saat lahirnya. Dan dikatakan lihat ya, ada kalimat wakilah, bahasa Arabnya wakilah, antum garis bawahi. Kalimat wakilah para ulama, kalimat dikatakan itu sudah isyarat para ulama tersebut tidak yakin akan kebenarannya. Ini antum kalau mau tahu mendeteksi. Ada ulama mengatakan dikatakan, kalimatnya dikatakan, disebutkan, itu tanda-tanda si ulama tersebut tidak meyakini dengan 100% kebenarannya. Itu sebuah tamrid namanya dalam pendalilan. Kalau para ulama mengatakan dikatakan, itu kalimat dikatakan itu menunjukkan adanya keraguan. Wakilah dan dikatakan, diazankan, dikomatkan ya di telinga kiri. Ini adalah hadis Abu Rafi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW mengazankan di telinga Hasan ibnu Ali ketika lahirnya, ketika Fatimah setelah melahirkannya, dan dikomatkan untuk sholat. Baik, kesimpulan masalah. Teman-teman barakallahu fikum, terkait dengan mengazankan bayi yang baru lahir, kesimpulan yang tepat dalam masalah ini bahwa semua hadis termasuk hadis kita baca tadi, semua hadis yang menjelaskan tentang syariat azan bayi yang baru lahir hukumnya dhaif, diperselisihkan kesahihannya, dan tidak ada yang disepakati kesahihannya. Itu yang pastinya, tidak ada yang disepakati kesahihannya. Kalau ada yang mensahihkan, ada yang melamakan, itu betul. Tapi kalimat tidak ada yang mensahihkannya dengan sepakat, itu benar. Ya, itu yang tepat dalam masalah ini. Oleh karena itulah, teman-teman barakallahu fikum, yang rajih dalam masalah ini, ya saya sudah kumpulkan sebenarnya hadisnya. Kalau tidak mengingat waktu, ya saya akan sebutkan. Hanya saya menyebut secara ringkas semua hadisnya. Ada 1, 2, 3, 4 hadis ini sudah saya kumpulkan. Semuanya dibuktikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada yang maudhu', ada yang dhaif, ya, ada yang dhaif, ada perawinya matruk, ada yang perawinya yang dusta, dan seterusnya. Untuk semua hadis yang menjelaskan azan bagi bayi yang baru lahir, maka kesimpulannya tidak disyariatkan untuk mengazankan bayi yang baru lahir bila disandarkan itu sebagai sebuah syariat, ya, sebagai sebuah syariat. Tapi kalau ingin mengazankan keinginan bapaknya, ayah kandungnya, supaya dia ingin kalimat pertama yang terdengar adalah kalimat zikir, lalu dia mengumandangkan azan, atau dia ganti dengan selain azan, subhanallah, enggak, boleh-boleh saja, itu orang tua, hak orang tua, kita nggak bisa melarang, selagi tidak diyakini sebagai syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan boleh aja orang tua, itu hak orang tua, bisa dipahami. Dia ingin anaknya begini, anaknya begitu, selagi memang hal-hal itu baik, ya terserah, silakan. Makanya Syekh Ali Farkus hafizahullah mengatakan, yang warid sebenarnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annahu kana yu'ta ilaihi sibyan. Nabi itu bila datangkan bayi, maka beliau yad'u lahum bil barakah,
mendoakan kebaikan untuk bayi-bayi tersebut, memintakan keberkahan kepada Allah untuk mereka. Itu yang lebih pasti syariatnya. Jadi kalau orang tua ingin mengumandangkan azan di telinga bayinya, qomat di telinga kirinya, dengan asumsi keinginan dirinya sendiri supaya kalimat pertama yang dengar anaknya zikir, bagus, kita nggak bisa melarang. Jangan larang. Paham? Tapi kalau dia yakin ini sunnah Rasul, nah ini bermasalah. Hah? Disandarkan kepada Nabi, ini yang bermasalah. Ya, yang rajih tidak. Karena hadis-hadis semuanya dipersisikan kesahihannya. Wallahu taala alam bissawab. Saya cukupkan sampai sini permasalahan tentang akikah, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup? Dari teman-teman ada yang mau bertanya enggak? Tentang akikah? Tidak ada? Baik, dengan demikian selesai ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. 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 Administrasi ya. Saya terus terang, nama saya asli KTP bukan Huzaifah. Ya, nama asli saya, kalau saya sejak belajar tauhid, sejak udah lama, saya masih muda. Sekarang udah tua emang. Nah, nama saya itu mengandung makna tanzih, tazkiyah, makruh bernama dengannya. Ya, maka saya pun berubah dan saya minta izin orang tua saya. Maka masyhur dengan Huzaifah. Kalau kita mengamalkan syariat, yaitu memang syariatnya begitu, merubah nama. Untuk nama-nama yang mengandung makna yang tidak baik. Tapi kalau kita mikir tentang administrasi, ya memang mau nggak mau harus agak repot jadinya. Kalau mau clear, ya urus kalian. Merubah nama itu kan diterima ya, bisa diurus kan? Bisa diurus. Pendataan semua, orang-orang kan luar sana banyak yang mengganti nama kan. Mana repot aja. Ya. Maka ya silakan aja masing-masing. Kalau merasa agak repot kesusahan, ya udah silakan aja. Cuman lain aja. Ya. Nama tersebut bila mengandung makna yang buruk, itu yang akan menjadi beban mental. Itu dalam perjalanan keseharian kita. Ya kalau memang mau nggak mau repot, tinggal tergantung keadaan masing-masing. Tergantung keadaan masing-masing. Kalau memang nggak mau repot, ya udah nggak apa-apa nama tersebut. Yakinkan aja, pastikan aja namanya tidak mengandung makna yang buruk. Fikih. Apa arti fikih? Wis. Yang memberi nama itu seorang kafir. Enggak, kita enggak di situ. Maknanya bagus kayaknya ya. Terus Vici. Oh gitu. Ya udah kalau maknanya tidak buruk nggak apa-apa insyaallah. Waduh. Intinya baik. Intinya baik. Apa namanya? Adalah beberapa nama baik. Tapi yang beri nama itu seorang dia jangan bilang tadi. Nggak masalah, dia memberi nama. Nabi nggak memasukkan di situ. Nabi melihat ke makna, arti nama, lebih ke situ. Kalau arti namanya tidak buruk, tidak bertentangan agama, nggak masalah. Mau memberi nama non muslim ya nggak masalah itu. Yang penting maknanya. Itu bukan nama dewa, bukan. Ya nggak apa-apa. Tadi sebenarnya saya bilang Sugimen tadi. Baik, ya. Ya Pak Ahmad. Ya tadi saya bilang
Kalau mau gitu, saya begitu. KTP saya masih begitu, saya biarin aja, nggak masalah. Kenapa? Karena kan kalau saya sih mikirnya gini, kita lebih memikirkan yang sehari-hari kita akan dikenal dan dipanggil dengannya. Itu yang lebih ke sana mikirnya. Kalau makna yang buruk kan itu yang jadi pikiran. Adapun masalah administrasi kan akan diurus hanya sesaat aja ketika dibutuhkan. Jadi biarin aja. Itu kalau saya sih. KTP ketika ngurus ini ngurus itu ya nama KTP, saya bilang ini nggak ada nama KTP. Santai aja, alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa sampai sekarang. Sebagian usaha kita saja begitu. Ya, ada yang nama hijrah kalau diistilahkan, ya berbeda dengan nama KTP-nya. Kalau mau jalan aja, begitu. Iya. Itu tadi saya bilang, lebih kepada kita mikir nama yang akan dipanggil sehari-hari kan jadinya kan. Itu yang lebih kita pikirkan. Makanya saya termotivasi untuk merubah. Ada nama di KTP dan administrasi biarin aja. Atau itu juga sesaat aja diurus. Jadi biarin aja. Ya begitu memang bagusnya. Wisman, apa tuh Wisman? Ya Allah, ya orang dulu gitu aja ya. Asal nama enak aja. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Santai aja, Bang. Betul. Jadi ya saya wallahu a'lam kepastiannya perlu dibahas kembali. Tapi kalau dilihat dari sisi manfaat makanan yang paling identik dan paling mudah dicerna bayi itu dari jenis kurma atau madu. Kenapa tidak langsung liur? Supaya ada dari jenis makanan yang bercampur dengannya. Kalau cuma liur, cuh aja begitu, nggak cocok. Prakteknya nggak sopan. Kenapa nggak selain kurma? Kurma itu makanan yang paling mudah untuk bayi yang telah dilumatkan. Bukan daging kambing. Nggak bisa. Mata kan Bang? Antum mulut, cukup mulut. Wah, pemandangannya sudah masih nggak enak. Bayi Bang. Jadi ini bayi. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi begitu ya, lebih kepada keberkahan, tabarruk. Ya, ucapan Syekh Ibnu Utsaimin tadi paling bagus. Kalau yang mentahnik saat ini, tapi dengan praktek tahnik yang benar sesuai dengan riwayat yang dilumatkan dengan air liur lalu dimasukkan ke dalam mulut bayi. Jadi itulah praktek yang dengannya lah menjadi alasan para ulama berpendapat khususnya. Paham nggak nih? Ya, karena prakteknya seperti itu. Kalau prakteknya tidak dilumatkan dengan air liur, mungkin memang yang benar pendapatnya tidak khusus. Paham tidak ini? Ya, karena praktek tahnik itu yang dilumatkan dengan air liur lah menjadi alasan oleh para ulama. Oh, kalau begitu tahnik ini khususnya Nabi. Saya lihat beberapa risalah itu tidak kayak di buku terjemahan kalian juga mungkin tidak disebutkan itu makna tahnik dengan melumatkan dengan air liurnya Nabi. Itu tahnik sebenarnya. Dilumatkan kurma dengan air liurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas langit-langit sebenarnya. Hati-hati Bang, hati-hati. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena gini, sekali lagi ya, bayi itu sangat sensitif. Bayi itu sangat sensitif. Kita kalau ya hati-hatilah. Betul nggak? Ya, tangan kita itu pastikan steril.
Hah? Beda-beda. Mungkin kipas kuat kan juga buang. Hati-hati aja, hati-hati. Tapi sekali lagi praktek teknik itu dengan air liur, Bang, yang benar. Sekali lagi saya tegaskan, praktek teknik itu dengan dilumatkan dicampur air liur. Makanya para ulama berpendapat khususnya karena dicampur air liur. Begitu. Wallahu taala alam. Cukup, Bang. Cukup ya? Sudah ya? Kita akhiri, semoga Allah berikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangan. Hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.